Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan share atau berbagi tutorial Corel Draw ya, terutama khusus untuk pemula. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan Corel Draw atau membuka aplikasinya, pastikan koneksi internet dalam keadaan mati dulu ya. Ini akan saya nonaktifkan. Karena kalau misalkan dalam keadaan koneksi internet menyala, biasanya aplikasi dari Kraken ini kemungkinan akan terdeteksi ya secara ilegal. Nah, ini untuk antisipasi saja, pastikan kalau setiap membuka aplikasi Corel Draw, apalagi yang hasil Kraken beda dengan yang berbayar, pastikan koneksi internet harus dalam keadaan mati ya. Nah, setelah mati kita langsung buka aplikasi Corel Draw-nya dengan cara klik kanan atau double klik ya. Kalau klik kanan berarti pilih open. Ini kita close ya. Tunggu sampai muncul jendela baru. Oke, aplikasi Corel Draw sudah dibuka. Nah, khusus untuk versi X7 tampilan awalnya seperti ini ya. Mungkin kalau versi yang sebelumnya atau yang di atasnya mungkin ada sedikit perbedaan. Namun untuk X7 ya tampilannya seperti ini ya. Dikarenakan saya terbiasa menggunakan X7, jadi hanya X7 yang akan saya bagikan tutorialnya. Nah, setelah jendela terbuka, maka kita akan membuat sebuah file atau sebuah dokumen baru. Caranya gampang, tinggal pilih di sini ada tulisan new document. Nah, artinya kita membuat lembaran baru ya. Kita pilih new document. Nah, setelah kita klik new document tadi, maka yang ditampilkan di sini adalah nama dokumennya apa. Di sini kita isi terserah kita ya, namanya mau misalkan latihan Corel misalkan ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan nama yang lainnya lah sesuka hati. Nah, jadi di bawahnya ini ada preset destination, ini kita defaultkan saja. Nah, jadi tampilan yang ada di Corel Draw, mau tampilannya web atau CMYK atau RGB, ini saya biasa menggunakan Corel Draw default ya. Nah, di bawahnya di sini size, itu size apa? Nah, jadi ini adalah ukuran dari layar aplikasinya. Nah, kalau dilihat-lihat nanti kalau misalkan kebutuhan untuk mencetak, di sini ada berbagai macam pilihan ya, ada A4, ada A5, A6 dan sebagainya. Nah, di sini saya biasa menggunakan yang A4 dulu ya. Nah, maka dari ukuran kertas A4 ini ukurannya adalah 210 mm ya. Nah, ini untuk satuannya kita bisa ubah atau kita setting ukurannya juga bisa. Nah, ini misalkan saya mengubah satuannya menjadi cm ya. Nah, maka di sini lebarnya panjangnya 21 cm dan tingginya 29 atau 30 lah dibulatkan ya. Nah, kita akan membuat berapa halaman nih? Nah, saya rasa cukup satu halaman saja lah ya. Nah, maka di bawahnya di sini primary color mode. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Kalau misalkan RGB berarti kebutuhannya hanya untuk ditampilkan saja. Misalkan hanya sekedar ditampilkan di media sosial atau yang berbau visual lah ya. Nah, kalau untuk CMYK ini barangkali teman-teman desain yang sudah teman-teman buat barangkali ingin dicetak, saya sarankan gunakan yang CMYK. Tapi rata-rata pengguna Corel Draw itu ya kebutuhannya untuk mencetak ya. Jadi kita gunakan yang CMYK. Oh ya, RGB itu singkatan dari red, green, blue ya. Itu adalah warna apa ya namanya, warna dasar lah ya. Nah, kemudian ada CMYK di sini cyan, magenta,
yellow, dan black ya. K-nya itu black. Kita pilih oke. Nah, pada halaman ini, nah jadi ukuran kertas A4 yang sudah saya setting tadi yaitu layarnya seperti ini ya. Jadi ini hanya sebatas gambaran saja ya. Jadi bukan benar-benar kertas asli. Nah, barangkali teman-teman ingin membuat gambarnya kayak gambar logo, jadi ini sebagai acuan saja ya, acuan saja ukuran A4. Jadi teman-teman tidak harus mendesain sebuah desain di dalam layar ini. Teman-teman bisa juga membuat desain di luar layar ini ya, misalkan di sini atau di sini, dan bebas ya, terserah kita. Nah, hal yang paling terpenting di sini kita harus tahu basic toolsnya. Seperti di atas, di sini adalah menu barnya. Di dalam menu bar ini terdapat file. Di sini kalau kita klik, maka di sini kita bisa membuat sebuah lembaran baru. Ini yang sering saya gunakan ya. Yang pertama adalah ini, new ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat lembaran baru, tinggal klik saja. Caranya sama seperti yang tadi untuk pengisian nama-namanya, kemudian ukuran kertasnya berapa, primary colornya berapa, primary colornya apa. Nah, kemudian yang sering saya gunakan di sini adalah tombol save. Ini kenapa tombol save-nya tidak menyala? Nah, dikarenakan file ini sudah dalam keadaan nge-save ya, jadi tidak bisa di-save lagi kecuali kalau kita merubah warna atau membuat objek baru. Di sini tombol save-nya akan menyala lagi. Nah, kalau untuk save as, jadi ini kita membuat file duplikatnya ya, barangkali untuk jaga-jaga atau membuat backup-an seperti itu. Kemudian di sini adalah import ya. Ya, teman-teman bisa import gambar dari luar gambar di sini. Misalkan teman-teman ingin menyisipkan atau mengimport gambar dari internet, itu bisa ya. Jadi gambarnya di-download dulu, kemudian kita klik import, baru kita pilih gambarnya apa, baru di sini gambarnya akan muncul ya. Nah, itu yang cara pertama. Sebenarnya ada cara lain lagi ya, cara yang lebih simpel. Kalau misalkan kita ingin menyisipkan gambar, teman-teman tinggal drop saja misalkan gambarnya dari saya ada gambar gaya. Kita cari dulu. Kita cari gambarnya. Image ya. Nah, jadi cara kedua itu ya lebih simpel ya. Jadi kita tidak perlu klik import, kemudian cari gambarnya di mana gitu kan. Jadi tinggal kita drag saja gambarnya, klik sekali, kemudian klik tekan, kemudian kita geser. Nah, seperti ini ya kalau kita ingin mengimport gambar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini menu yang sering saya pakai. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengekspor file ya, misalkan gambar yang sudah jadi, dia tinggal pilih export ya di sini nih. Jadi ekspornya masih dalam keadaan mati, soalnya tidak ada gambar yang sudah kita buat. Tapi kalau misalkan kita ada gambarnya seperti yang tadi ya, nah jadi kita pilih gambarnya, kemudian file, kita pilih export. Nah, nanti gambarnya mau kita ubah seperti apa formatnya. Di sini ada banyak pilihan ya. Ada PDF, ada Adobe Illustrator, ada JPEG, nah, ada juga PNG dan sebagainya, ada banyak ya. Tapi itu nanti saja karena kita akan berfokus pada menu yang paling dasar pada aplikasi CorelDRAW. Nah, mungkin itu saja untuk menu file ya. Selanjutnya kita akan menggunakan menu dasar yang ada atau tools ya, tools dasar dari CorelDRAW. Yang pertama nih yang paling atas di sini ada gambar pick tool ya, atau gambar panah ya.
Nah, jadi ini fungsinya untuk menggeser posisi, kemudian bisa merotasi objek atau memutar objek, dan bisa juga membesarkan objek, memperkecil objek. Nah, sebagai contoh, di bawah tool atau pick tool ini ada gambar kotak ya, atau rectangle tool. Jadi ini fungsinya adalah membuat gambar kotak ya. Kalau kita klik ini ya, ya seperti ini. Pokoknya kalau kita klik ini jadi ada garis kotak di sini ya. Nah, jadi kursornya juga ini bakal berubah, yang tadinya seperti ini ya. Nah, yang tadinya warna hitam seperti ini, kalau kita klik maka kursornya akan berubah jadi ada gambar kotaknya. Nah, untuk membuat sebuah rectangle atau kotak ya, teman-teman bisa gunakan dengan mouse klik kiri tekan ya, seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa membuat persegi panjang atau yang lainnya lah ya, misalkan seperti ini contohnya. Nah, ya, jadi ini teman-teman sudah membuat persegi panjang, namun ini hanya sebatas garis ya, karena pada dasarnya CorelDRAW ini adalah aplikasi berbasis vektor. Jadi membuat kumpulan beberapa garis menjadi sebuah gambar. Nah, kita coba buat lagi kotak yang lain seperti ini. Nah, yang penting mah kita latihan dan sampai terbiasa ya, minimal membuat kotak-kotak seperti ini lah ya. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat kotaknya secara simetris, jadi teman-teman silakan diklik tekan dulu seperti ini ya. Klik tekan, kemudian menekan tombol keyboard Ctrl ya. Jadi sambil berbarengan Ctrl, kemudian klik kiri mouse seperti ini. Nah, kalau normalnya kan seperti ini ya. Nah, jadi ini akan kesulitan, tapi kalau kita menggunakan kolaborasi dengan tombol keyboard Ctrl, maka hasilnya seperti ini. Jadi supaya lebih seimbang saja sih ya. Nah, itu mungkin untuk objek box ya. Nah, kemudian kita akan coba pindahkan objek ini menggunakan tools ini ya, tools pick tool. Kita klik pokoknya sampai ininya ada gambar atau garis kotak nih, artinya ini sudah terpilih. Dan pastikan kursornya sudah berubah yang menjadi kursor warna hitam. Nah, kita coba pindahkan box ini ke sini ya. Caranya tinggal diklik garis ya. Pastikan kalau saya ini kliknya klik garis. Kita akan coba langsunglah pindahkan ya. Kita pilih, kalau bisa di garisnya ya. Kita pilih, kemudian kita klik tekan geser ke yang sesuai kita inginkan seperti ini. Kita klik, kita geser seperti ini. Kita klik, kita geser, kita klik, kita geser, dan seterusnya. Kita coba latihan seperti ini ya agar terbiasa. Nah, teman-teman bisa langsung klik tekan, geser, atau klik dulu, lalu geser. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Shape Tool. Jadi Shape Tool ini kita bisa mengubah bentuk objek ya. Misalkan kalau kita klik, kita pilih objek yang akan kita ubah, misalkan kotak. Nah, jadi kalau kita klik maka di sini ada 4 titik ya. Jadi 4 titik ini yang bisa kita edit. Kalau kita klik kemudian tekan, maka kalau kita klik tekan dan geser maka akan berubah seperti ini. Nah, jadi kalau terus-terusan kita akan membuat sebuah lingkaran.
Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu ada cara yang lainnya. Jadi selain kita membuat seperti lingkaran ini, kita juga bisa membuat bentuk yang lainnya. Kita sebagai contoh kita pilih lagi. Nah, teman-teman silahkan geser kursornya ke atas ke pojok sini ya. Nah, di sini ada tulisan convert to curves. Kita klik. Nah, maka titiknya beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan lebih tebal titiknya, tapi kalau yang ini tidak. Nah, kalau kita pilih salah satunya, klik satu titik ya berarti ya. Kita geser. Nah, maka akan berubah ya bentuk objeknya. Kita geser lagi. Atau kita geser menjadi bentuk yang sesuai kita inginkan. Nah, ada lagi kalau kita ingin menambahkan titik, ini kan ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Nah, misalkan kita akan membuat satu titik lagi. Teman-teman silahkan zoom menggunakan scroll ya, scroll pada mouse. Seperti ini. Kita lihat di sini ada garis, kemudian kita double klik di tengah-tengah garisnya sampai muncul titik yang baru. Ini warna biru ya kalau kita zoom, warna biru lah ya. Nah, di sini kita bisa geser lagi, kita buat, kita geser, kita buat, kita geser seperti ini. Seperti ini teman-teman. Misalkan saya akan membuat gambar semacam mahkota ya, mahkota abal-abal. Nah, mungkin seperti inilah kurang lebih. Mohon maaf kalau misalkan gambarnya kurang bagus ya, karena ya ini hanya sebagai contoh saja. Teman-teman bisa membuat modelnya secara variatif ya, yang lebih keren dari ini. Nah, sebelah kanan di sini ada panel ya, kita bisa geserkan ke atas, ke bawah, atau di sini kiri kanan ya. Karena ini sudah mentok, dia tidak bisa di kiri kanan. Kecuali kalau kita zoom in ya, seperti ini, ada kiri kanan. Kita zoom out. Nah, kemudian di bawah, oh iya, di shape tool ini kalau kita ingin melengkungkan objek ya, misalkan objek ini nih atau garis ini akan saya lengkungkan. Caranya bagaimana? Kita akan pilih dua titik ini menggunakan CTRL ya. Jadi pilih dulu satu, kemudian klik tombol CTRL. Kita pilih yang tulisannya convert to curve. Ini pokoknya yang gambarnya melengkung ya, kita klik sampai muncul ada panah baru ya. Nah, si panah ini kita bisa manipulasi dengan cara klik tekan. Nah, seperti ini. Nah, jadi atur sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Si panah ini kita bisa dipanjangkan, namun hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan dipendekkan, panahnya seperti ini ya. Pokoknya sesuai dengan feel-nya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan CorelDRAW, pasti akan mudah ya. Nah, yakin teman-teman pasti bisa lah. Kita coba yang bagian ini ya. Kita klik juga. Kita klik ini saja ya, karena ini sudah diubah menjadi convert to curve, tidak bisa kita klik lagi. Tapi kalau ini yang belum diubah menjadi curve ya, convert to curve, kita bisa klik ini. Oke, kita coba buat lagi seperti ini. Nah, kita juga coba bagian yang ini, convert to curve seperti ini. Nah, jadi bisa
membuat objek rambut atau objek yang lainnya gitu kan, ini akan lebih mudah lagi. Kita coba, kita klik ini ya, klik lagi. Atur saja ya sesuai dengan feelnya teman-teman, sebagusnya kayak gimana. Nah, kita coba buat objek di tengah-tengah ini. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang tadi ya, kita buat titiknya. Nah, kemudian kita buat juga titiknya lagi. Nah, kita geser ke atas seperti ini. Kita geser ke bawah, aturlah ya sesuai dengan imajinasi teman-teman. Nah, ini ujung ini terlihat kayak lengkungan, jadi kurang enak dilihat. Cara untuk melancipkan seperti objek ini ya, ataupun objek yang ini ataupun yang ini, caranya kita klik titik yang ada di sini, kita atur yang panah ini, kita geser ke dalam titik ya, yang ini nih, kita kembalikan ke rumahnya lah ya, ke titiknya. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Oke, cukup simpel ya untuk membuat objek seperti ini. Ini sangat simpel sekali. Nah, di sini masih banyak tools-tools yang akan saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan nanti di video yang selanjutnya ya. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah menonton dan memperhatikan video ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.